Berbicara tentang buku, ada salah satu buku yang cukup monumental di Indonesia, yaitu buku Bumi Manusia, karya Pramudia Anantatur. Buku ini merupakan sebuah tetralogi, yaitu kumpulan dari 4 buku, yaitu buku Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Di buku ini menceritakan tentang Mingke, yaitu sosok personifikasi dari Tirto Adisuryo, yaitu Bapak Pers Indonesia. Buku ini menceritakan berbagai macam hal, baik itu percintaan, politik, ideologi, perjuangan, dan lain sebagainya. Di dalam buku ini terdapat berbagai macam kisah, berbagai macam pesan. Untuk menguliti buku Bumi Manusia lebih dalam, Taman Baca Inovator melakukan diskusi secara langsung melalui Instagram dengan salah seorang wartawan senior, redaktur Kompas, dan juga sastrawan, yaitu Putu Fajar Archana. Mari teman-teman kita saksikan diskusi tersebut. Halo, selamat sore, Bli. Sore, Mas Maki. Iya, ya. Aku manggilnya apa nih? Baik. Nanti aku manggilnya Bli, Mas, Beli aja. Bang. Oke, Ya, Bli. Oke, udah akrab dengan beli aja. Bli aja ya. Oke, Ya. Bli Chan ya, lebih dikenal Bli Chan ketimbang Bli Putu ya. Benar Beli Chan. Sudah akrab Oke. dengan Beli Chan semua. Oke. Gimana Bli Chan? Apa kabarnya? Ya masih baik ya. Masih baik. Mudah-mudahan kedepannya baik juga dong. Masih baik. 55 hari lebih ya di rumah. Nggak kemana? Serius nggak kemana-mana, Bli? Ya paling ke depan rumah, ke minimarket beli sesuatu. Ke kantor sudah enggak. Oh, kantor sudah enggak ya? Dari rumah oke. kerjain. Kantornya di ini kan ya, di dekat Palmerah bukan sih, di Kompas itu? Ya di situ. Di Menara Dekat- Kompas itu. Itu dekat rumah saya, Bli, kalau boleh tahu. Oh. Dekat, iya. Saya daerah Palmerah juga, daerah Rawabelong, situ. Jadi beberapa kali sering ngelewatin lah. Oke. Ya itu udah 2 bulan lebih lah nggak ngantar. Dari rumah aja Oke. kerjanya. Oke, buat teman-teman, mungkin beberapa belum kenal dengan Bli Chan ya. Nah, saya kenalin dulu. Bli Chan atau biasa dikenal juga dengan Putu Fajar Archana merupakan redaktur seni budaya harian Kompas Jakarta. Karya-karyanya udah lumayan cukup banyak, berbentuk jurnalistik berupa laporan perjalanan, ulasan seni, profil tokoh, kekayaan kuliner Nusantara. Selain itu juga Bli Chan merupakan seorang sastrawan juga yang menulis beberapa buku, antara lain Antologi Puisi Bilik Cahaya 1997, Manusia Giling Manuk 2012, Kumpulan Cerpen Bunga Jepun 2002, Samsara 2005, Drupadi 2015, Kumpulan Esai Sultan Merah untuk Bali 2006, Naskah Teater Monolog Politik 2015, dan novel Gandamayu 2012. Bli Chan juga tergabung dalam tim kreatif Indonesia Kita bersama Mas Agus Nur dan Butet Kartarajasa. Beberapa kali juga menyutradarai pementasan monolog, diantaranya Wakil Rakyat Yang Terhormat. Ini aktrisnya Ine Febrianti, Bli ya. Dan juga perempuan dangdut, aktrisnya Mbak Happy Salma. Dan juga menulis kolom kebudayaan epilog di setiap hari Rabu di Kompas ID. Jadi wah, luar biasa banget. Karyanya banyak dan wajib dibaca. Gimana, Bli? Itu CP-nya serem banget ya. Ngeri, Bli. Jadi udah selain sastrawan, jurnalis juga, Bli ya? Betul, jadi basicnya memang sastrawan pada awalnya ya, kemudian jurnalistik jadi pekerjaan lah. Oke. Jadi
Jadi Memang lebih berangkatnya menghidupi dari sastrawan. Lulusan Ya, sastra juga berangkatnya kan tuh ya, kalau nggak salah ya. betul. Saya berangkatnya dari nulis puisi ya. Dari puisi, terus kalau nggak salah cerpennya masuk cerpen pilihan Kompas tahun 92 sama Betul. 93 kalau nggak salah beli. Iya. Kebetulan saya juga punya beberapa koleksi cerpen Kompas dari zaman-zamannya Om Radar, Putu Wijaya, sampai yang 2000-an beberapa masih ada. Dan kalau nggak salah, Bli termasuk kuratornya ya sekarang ya? Masih sampai sekarang. Masih ya? Tuh, Iya. gimana? Biar bisa masuk itu gimana, Bli? Tuh ada yang komen tuh, mantap banget CV-nya. Wah, Maaf. Jadi kalau nanti ngomongnya nggak sesuai dengan CV-nya, maafkan ya. Oke, Bli. Kalau saya sendiri, Bli, Maki dari Taman Baca Inovator. Taman Baca Inovator sendiri merupakan yayasan yang bergerak di bidang literasi, Bli. Jadi kita ada 35 taman baca seluruh Indonesia, dari Sumatera Utara sampai di daerah Maluku. Doain aja mudah-mudahan ada di Bali, di tempat Bli. Iya, mudah-mudahan. Saya baru dengar juga loh ini inovator ini, Taman Baca Inovator. Iya, jadi kita dari tahun 2014. 2014 sampai sekarang udah ada 30 taman baca. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu biar anak-anak di Indonesia lebih suka buku lagi. Nah, karena terkait dengan COVID ini, kita juga susah bergerak nih, jadi otomatis kita pindah channelnya ke online. Salah satunya ini namanya Rabu Burit. Jadi Rabu Burit di hari Rabu dengan buku. Kalau misalkan mungkin kemarin kan dia sempat hadir tuh di Mbak Laila Hodori itu sempat. Oh, sama Mbak Lela itu. Iya, betul. Saya berbalas pantun aja. Kan karena selalu kalau saya live gitu, IG live, Mbak Lela selalu hadir tuh hampir ya. Yang pertama muncul. Makanya begitu lihat Mbak Lela ya, saya harus berbalas pantun langsung muncul aja. Nggak perlu tahu lawan bicaranya siapa, yang penting Lela dulu dah gitu. Jadi sama kayak gini, kebetulan kemarin hostnya bukan saya dan kebetulan sekarang saya hostnya. Dan sekarang rencananya kita mau ngobrolin buku tentang bumi manusia. Nah kan kalau misalkan kita berbicara tentang bumi manusia kan menarik banget nih Bli. Terutama di zaman-zaman sekarang ketika anak-anak atau remaja familiar banget itu sama buku-bukunya. Apalagi udah difilmkan, terus sempat dipentaskan di dalam naskah drama juga kan Bli ya. Waktu itu kalau nggak salah aktornya Reza Rahardian sama Chelsea Islan. Terus filmnya disutradarai oleh Mas Hanung. Nah kalau Hanung Bramantyo. Nah kalau Bli sendiri ngomongin tentang bumi manusia, pertama kali bersentuhan sama bumi manusia itu kira-kira kapan Bli? Nah ini ada cerita uniknya ya. Gimana Bli? Saya ini kan anak kampung. Jadi di Bali Barat terus pelosok lagi gitu. Jadi dari SD itu sampai SMA sama sekali akses terhadap buku-buku itu kurang, dan itu di tahun 70-an sampai 80-an awal ya. Sulit sekali memang. Koran pun saya baru baca kira-kira seumur SMP ya. Itu baru baca ngerti koran tuh isinya apa gitu. Dan membaca, mohon maaf harus disebut, Kompas itu kira-kira udah SMA kelas 3 saya baru baca koran Kompas, karena baru ada di tetangga ya, bukan kami tidak mampu untuk berlangganan koran. Nah, ketika saya memilih kemudian kuliah ke Denpasar dan kebetulan ngambil di Fakultas Sastra Udayana, itu baru mulai merasa bahwa kok selalu ada isu bahwa buku pram itu selalu dilarang. Nah, ketika kan tahu kan, ketika kita mahasiswa, sesuatu yang dilarang itu pasti kita cari kan. Kita cari. Justru kita cari. Dilarang ada apa sebenarnya gitu. Kita mulai semester 1 saya sudah nyari-nyari itu tahun 84-an lah. Sampai kemudian bertemu dengan seorang dosen namanya Pak Made Sukande ya. Itu dosen sastra yang sangat senior, terkenal, tapi killer gitu. Jadi saya mendekati beliau ini hanya dalam rangka bisa membaca buku-buku pram. Kebetulan ada kakak kelas, sekarang beliau udah almarhum ya, dosen saya juga akhirnya, dosen muda, namanya De Bagus Darmo Palguna.
itu meneliti tentang Pram. Jadi Bumi Manusia termasuk tentu saja salah satunya. Saya nebeng-nebeng sama Gus Palguna ini pergi ke rumah dosen ke Pak Sukado itu hanya untuk baca Bumi Manusia. Wah. Karena nggak mungkin dibeli di luar, karena itu tahun 80-an. Kan itu baru terbit tahun 81 ya, kalau nggak salah. Tahun 84 saya baru mendengar itu dilarang, kemudian mahasiswa itu beramai-ramai kepingin baca justru gitu. Tapi nggak berani, jadi takut-takut berani karena kita bisa dicap subversif ya oleh pemerintah Orde Baru waktu itu. Subversif itu pada waktu itu jangan main-main, itu berarti bisa tanpa diadili bisa masuk UI. Itu ketakutan luar biasa. Nah, saya ke rumah Pak Sukado ini tiap 2 hari sekali tuh. Hanya untuk meneruskan baca Bumi Manusia. Kepingin membuktikan apa sih yang menyebabkan sehingga Jaksa Agung sampai kemudian mengeluarkan keputusan untuk melarang Bumi Manusia gitu. Jadi saya menempuh risiko sebenarnya bersama dosen itu. Sayangnya memang nggak boleh dibawa pulang. Jadi saya harus baca di tempat di perpustakaan pribadinya milik Pak Sukado ini. Itu dekat sama kampus ya. Jadi saya jalan kaki. Itu sendiri aja sama Palguna kadang-kadang gitu. Di situ saya pertama kali bersentuhan sama Pram sebenarnya. Jadi teman-teman lain di kelas itu mungkin belum ada yang baca juga karena sulit ya. Bukan mereka nggak mau, tapi sulit aksesnya. Itu bukunya udah sampai ya lecek-lecek gitu lah. Cetakan yang mungkin awal-awal begitu. Di situ saya berkenalan sama Pram gitu. Lalu berpikir loh, ini yang disebut ajaran komunisme itu yang mana gitu? Yang marxismonya yang dibilang oleh Jaksa Agung itu yang mana? Ini kan kisah sejarah gitu. Di situ mulai berpikir agak kritis saya. Ini kan nggak pantas dilarang kan. Sayang buku yang baik begini, kemudian tiba-tiba tanpa membaca mungkin ya Jaksa Agung ini larang aja karena mungkin persoalan sejarahnya Pram sendiri gitu bisa. Nah itu awal saya mungkin tahun 85 deh, 85-84 gitu. Waduh, saya belum lahir tuh. Belum lahir. Belum lahir. Ya, saya mulai kuliah. Baru mulai kuliah, anak kampung yang tiba-tiba tinggal di kota urban begitu. Terus sendirian, terus berani baca Pram gitu. Oh, itu beresiko loh, jadi berbeda sekali ininya. Aura publiknya gitu berbeda sekali. Jadi kita kalau baca Pram itu rasanya habis itu percaya diri gitu. Ya udah, pokoknya udah baca aja. Itu karena kita 2 bulan loh bolak-balik gitu. 2 bulan. Oh, 2 bulan. Lumayan ya. Demi baca buku itu aja ya. Sambil ya mungkin kalian ngobrol apa. Sharing, diskusi ya. Sama dosen ini. Iya. Kalau saya sendiri kan juga baru-baru sekarang ini kan ya bersentuhan dengan Pram, terutama setelah saya lulus kuliah. Beli aja yang segitu dibilang telat, apalagi saya yang baru bersentuhan dengan Pram. Sebagai mahasiswa sastra kan saya merasa terlambat sekali untuk Pram sebenarnya. Kan studinya memang salah satunya studinya tentang novel ya. Kita tahu bahwa ada karyanya Pram disebut aja. Tapi nggak pernah tahu bendanya itu yang mana, bukunya itu yang mana. Karena nggak boleh ya. Itu benar-benar kalau saya sendiri juga kan pertama kali baca buku Pram itu kayak dapat input baru. Karena awalnya saya memandang buku Pram itu kayak buku yang berat banget. Ya mungkin levelnya secara ideologi mungkin selinting sama Mandilok dulu sebelum bersentuhan. Tapi setelah baca buku ternyata itu berbentuk novel dan soft banget. Bagaimana dia mempunyai suatu ideologi dengan cara membuat naskah yang soft itu, sehingga pembaca merasa dituntun gitu. Dituntun memahami teks demi teks sampai akhirnya memahami pesan dari Pram itu seperti apa. Kalau Bli sendiri gimana kesannya pertama kali bersentuhan dengan buku Bumi Manusia ini? Waktu itu karena pikiran masih muda ya, pikiran segar seorang mahasiswa sastra yang idealismenya masih kuat gitu.
saya mendapatkan hal yang barangkali kalau dibilang dari kacamata sekarang mungkin ya jadul gitu. Jadi saya merasa bahwa ada heroisme yang coba gitu diambil oleh Pram lewat tokoh Mingke, mengajar kita pada sejarah melalui fiksi. Ini kan fiksi sejarah yang Betul. fiksi sejarah yang ditulis Pram melalui tokoh yang namanya Tirto Adi Suryo sebenarnya ya. Yang tokoh ini diam-diam dikagumi oleh Pram dan dia coba runut jalannya. Tapi waktu itu saya nggak paham soal itu ya. Saya cuma memahami bahwa ini ingin membuktikan bahwa nggak ada yang namanya komunisme itu dalam buku Pram. Nggak ada Marxisme itu. Nggak ada. Ini cerita tentang perjuangan seorang anak muda ya, dari sebuah kota di waktu itu di Surabaya ya, yang sekolah di HBS begitu. Terus kemudian ada kisah cintanya remajanya ketemu sama gadis. Itu yang saya pahami awalnya. Jadi ini kisah cinta. Terus kemudian setelah baca yang lain-lain baru tahu bahwa ini ideologis gitu. Jadi ada sesuatu yang ideologi yang diperjuangkan oleh Pram. Tapi waktu itu pemahamannya tentang bahwa ini kisah cinta antara anak pribumi Analis sama Mingke ya. dengan orang blasteran Belanda sama Nyai ya, yang kemudian tidak mendapat restu bukan dari orang tuanya tetapi dari pemerintah Belanda justru gitu. Itu pemahaman saya waktu itu ya, sangat dangkal ya. Kisah cinta gini aja kok dilarang gitu. Saya ngomong begitu waktu itu ya. Tanpa memahami ideologinya Pramudia, pasti waktu itu susah mencari bagaimana kita mengenal pemikirannya Pram kan susah. Jadi saya pemahamannya masih sangat dangkal tentang ini kisah cinta kok dilarang sih, di mananya gitu ajarannya. Itu waktu itu. Jadi sesulit apa sih Bli untuk kita mengakses buku-buku Pram ketika itu Bli? Ini kayak pokoknya kalau kita apalagi punya ya, membaca aja zaman itu. Sejak tahun 81 dilarang ya. 2 buku Pram itu langsung dilarang pada tahun 81 yaitu Bumi Manusia dan Jejak Langkah ya. Itu dilarang karena dianggap mengajarkan komunisme dan Marxisme gitu. Nah, terus mahasiswa di bawah tekanan Orde Baru yang mendapatkan penataran P4 selama 100 jam gitu kan. Jadi mungkin saya termasuk kelinci percobaan pertama zaman Soeharto yang harus ditatar mengikuti P4 selama 100 jam, kebayang nggak? Itu kayak represif banget. Itu susah banget bergerak ya. Tebal banget kan moralnya harusnya dengan P4 gitu. Nah, itu, kebayang nggak misalnya harus membaca buku yang dilarang oleh pemerintah Orde Baru yang justru mengajarkan P4 gitu. Itu kan sebuah perkelahian yang besar dalam diri gitu. Keberanian itu harus dipompa betul hanya untuk membaca. Jangankan membaca aja. Itu sebuah tindakan subversif yang harus diberangus gitu. Bahasanya zaman itu diberangus harus. Jadi makanya tidak banyak mahasiswa yang berani melakukan pembacaan pada Pram gitu. Karena akan berisiko. Jadi berisikonya itu tidak hanya pada diri sendiri loh ya. Dia juga berisiko pada keluarga, orang tua nanti dilacak tuh. Oh ternyata orang tuanya PKI gitu misalnya gitu. Itu kena semua. Jadi bukan hanya mahasiswa yang membacanya, tapi risiko pada keluarga juga. Dirunut itu oleh dan celakanya yang melakukan perunutan itu lewat kejaksaan yang melarang, tapi biasanya pelaksana di lapangan tentara, Kodim gitu, kemudian Korem gitu, itu pelaku eksekutornya di lapangan. Itu kan kita ketakutan kalau berhadapan sama tentara. Nah itu risiko itu yang membuat kemudian bagaimana caranya supaya kita tetap bisa baca Pram, ingin tahu, tentu dengan kemudian mengambil risiko ya. Dan dosen ini pun juga berisiko ketika dia memberikan mahasiswanya membaca, dia harus sembunyi-sembunyikan karena nggak boleh punya itu buku. Yang sebenarnya yang luar biasa ya, kalau fakta ini kan kira-kira buku Pram di tahun itu sudah beredar sekitar 10 ribuan lah, 10.000 kopi di tahun-tahun itu menurut data yang saya dapat. Tetapi yang kan ada himbauan tuh, semua toko buku, semua yang pemegang buku itu harus mengembalikan kepada Jaksa Agung.
dikirimkan, ditarik ya buku itu. Tetapi yang kembali itu ini cuma 920-an sekian Kejaksaan Agung. Artinya kan orang sebenarnya tetap menyimpan karya Pram pada zaman itu, ya, walaupun diminta untuk dikembalikan. Jadi ada usaha dalam tanda kutip kalau dalam kacamata dari kacamata pemerintah berani melakukan tindakan subversi gitu. Jadi Itu yang saya bilang. bersyukur lah ya. Patut bersyukur buat orang-orang zaman sekarang lebih mudah untuk mengakses buku-buku bacaan, terutama buku-bukunya Mas Pram. Karena kalau misalkan kita lihat dari buku-bukunya kan sebenarnya bukunya bagus-bagus banget tuh ya, dan sebenarnya layak untuk dibaca oleh kalangan usia gitu kan. Ya walaupun harus ada beberapa kesulitan yang harus dilalui ya untuk membaca buku. Karena ada jarak bahasa, keterbahasaan yang sudah harus kalau kita lihat dari masa sekarang. Memang bahasa Pram jadi bahasa yang dengan struktur masih tercampur antara Melayu dan bahasa Belanda ya. Itu memang agak sulit ditaklukkan bagi pembaca-pembaca yang muda sekarang karena dia dinamika kebahasaannya nggak sederhana. Memang itu pekerjaan pertama-tama kalau baca Pram. Lebih bagus nonton teaternya kan. Oh iya. Itu visual, audisi ada gitu. Atau filmnya dituntun lah ya. Ya. Imajinasi kita udah dituntun sama filmnya gitu kan. Oke. Kalau misalkan menurut Bli ada nggak Bli punya pengalaman yang menarik ketika lagi baca buku Pram, pernah digedor-gedor atau kolega Bli ada yang pernah mengalami kisah-kisah seperti itu Bli? Pada waktu saya kebetulan karena dosen yang memberi akses ya. Dosen yang memberi akses lalu dia mencoba menyembunyikan bahwa dia punya buku itu, sedang membimbing satu skripsi untuk tingkat S1, kakak kelas saya yang kemudian jadi dosen itu. Kemudian saya menempel untuk baca. Tetapi ada di kampus itu terjadi kayak hebohan kecil gitulah. Karena saya coba agak bersikap berani untuk baca Pram, jadi mereka dosen-dosen yang lain, dosen-dosen bukan si senior ini ya, membicarakan hati-hati, dikasih peringatan hati-hati. Saya waktu itu tinggal kira-kira mungkin 2 kiloan dari kampus ya. Itu tiap hari naik sepeda ontel gitu dari rumah. Itu pun miliknya si tuan rumah ya. Jadi bukan sendiri, tapi dikasih pakai aja gitu. Ontel yang tua. Ada yang mempringati, kamu hati-hati. Kamu kan naik sepeda, siapa tahu di jalan kamu diculik. Ya ini aja, pokoknya jangan melalui jalan-jalan yang umum gitu. Jadi selalu dan saya melakukan itu celakanya ya. Jadi selalu cari gang gitu. Lebih was-was gitu ya. Adrenalinnya ada untuk sekedar membaca ya. Betul, walaupun nggak ada siapa-siapa sudah pasti. Buktinya ya nggak terjadi apa-apa sampai kemudian saya tamat dari kuliah ya. Dan waktu itu saya ingin juga mengambil skripsi untuk Pram, tapi dosen pembimbingnya nggak berani, nggak mau beresiko ya. Jadi kalau kamu ambil ini, resikonya kamu bisa nggak lulus. Jadi kata aduh, wah ini saya berpikir berulang-ulang sampai nggak bisa tidur. Caranya gimana? Terlanjur baca Pram kan, terus gua. Akhirnya bertimbang sama orang tua ya, kami minta kamu lulus aja dulu gitu, nggak usah mikir soal-soal yang idealistiknya dulu gitu. Jadi akhirnya saya ngambil penelitian yang lain ya. Nah kan kita sama-sama udah baca ya buku Bumi Manusia ya, di mana ada kisah cintanya, di mana ada pemberontakan terhadap feodalismenya dan berbagai macam pesan-pesan juga yang ada di sana. Nah kalau misalkan Bli yang bilang tadi kan isu-isu tentang komunisnya itu kan nggak ada sama sekali ya. Nah kenapa sih pemerintah ketika itu sampai bisa membredel karya-karyanya, terutama karya Bumi Manusia ini, Bli? Saya pikir dalam studi kecil saya lah ya, kalau kita mencari secara secara struktur, kemudian secara intrinsik di dalam novel itu, saya berpikir memang tidak ada sama sekali tuduhan yang menyebut buku Bumi Manusia karya Pram itu mengandung muatan yang berbahaya tentang komunisme dan Marxisme ya. Itu jelas tuduhan yang tidak berdasar, sudah pasti kalau kita membaca novelnya. Nah,
yang justru mengapa tindakan itu bisa terjadi mungkin banget karena sejarah hidup Pram ya, sebagai orang yang dalam pengakuannya dia sendiri sebagai orang yang mewarisi tradisi berpikir apa istilahnya dia nasionalis kiri. Lekra juga kan dia ya. Jadi nasionalis kiri ini selalu diasosiasikan pada komunisme sesungguhnya dalam tradisi berpikir. Ditambah lagi dengan Pram yang bergabung dengan Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang dianggap onderbunya PKI. Gitu. Mungkin sejarah itu yang menyebabkan Pram sebagai manusia sesungguhnya, bukan sebagai seorang pengarang, tetapi sebagai manusia harus diberangus gitu. Cuman orang satu ini memang punya kekuatan dasar yang tidak mudah dihilangkan. Jadi dia punya prinsip salah satunya, saya ingin tahu apa sih akhirnya. Selalu Pram berpikir seperti itu. Sehingga dia selalu bertahan dalam segala situasi. Jadi bayangkan dari pemerintah Belanda pun dia sudah pernah di penjara ya. Lalu di Orde Lama juga pernah. Apalagi di Orde Baru 14 tahun ya, sampai 4 tahun itu di beberapa penjara termasuk Nusa Kambangan, dan kemudian 10 tahun di Pulau Buru ya kan. Bebas baru tahun 79, itu pun 2 tahun kemudian masih wajib lapor. Jadi dia bilang begini, jadi daerah kekuasaan saya sebatas halaman rumah saya. Karena dia harus menjalani tahanan rumah setelah pulang dari Pulau Buru, nggak langsung bebas ya. Dan yang luar biasa, yang celakanya ya, tahun 79 ketika dibebaskan, Pram dinyatakan tidak bersalah, tidak terbukti loh bahwa dia terlibat dalam peristiwa G30 PKI seperti tuduhan para tentara itu. Itu kan celaka. Dan pemerintah tidak pernah minta maaf, tidak pernah diadili pula Pram, apalagi minta maaf. Ya udah. Jadi sebenarnya yang ingin dihilangkan bukan bukunya, pramudianya sebagai orang yang dianggap mewarisi mengancam kekuasaan mungkin. Karena dia berpikir sangat kritis. Kiri itu dia ceritakan sendiri karena berpikir kiri itu mewarisi tradisi berpikir bapaknya. Dalam biografinya Pram itu ada di situ pasti ketemu gitu. Tradisi berpikir kiri dianggap komunisme kalau di kita selalu. Gitu. Nah, jadi Pram juga ingin dihilangkan. Dibahas juga tuh yang tentang bapaknya tuh di bukan pasar malam tuh. Buku yang tentang bapaknya juga tuh. Iya betul. Lumayan, jadi ada ideologi di sana, biarpun tipis juga ideologinya cukup kuat tuh. Nah, Li, kan kita di buku Bumi Manusia tuh, menurut Li, kenapa sih karya ini bisa sebesar itu? Apa karena dari ceritanya, atau karena ideologi, atau karena Pramnya, Bli? Itu menjadi sinergi kemudian ya. Jadi satu, jelas bahwa karya ini memang karya besar. Dalam cara melahirkan karya pun karya ini sudah karya besar. Belum masuk ke dalam ceritanya, belum masuk ke cara berpikir Pram menuturkan merangkai cerita dalam karya ini. Tapi cara lahirnya pun sesuatu yang hampir hanya terjadi di wilayah-wilayah negara-negara dengan ideologi komunis, misalnya di Rusia atau di Cina ya, atau di Amerika Latin zaman dulu. Cerita ini menurut beberapa kesaksian, termasuk Pram sendiri, menyatakan bahwa sebelum ditulis itu diceritakan oleh Pram secara lisan. Mengapa itu terjadi? Itu di Pulau Buru ya, waktu Pram berada di Buru. Pun ada wartawan Belanda yang pernah bertanya pada, mengapa Anda melakukan itu? Ya, salah satu cara supaya tetap waras di daerah pembuangan seperti Pulau Buru. Kalau cuma dibuang tidak apa-apa, tapi kan disiksa di situ ya, kerja paksa, disiksa, dihancurkan rasa kemanusiaannya, sama kali tidak beradab. Nah, untuk tetap menjaga kewarasan sebagai manusia, maka dia harus bercerita kepada manusia lainnya. Jadi di Pulau Buru ada satu tempat, semacam aula begitu, di mana Pram kemudian menjadi pencerita yang nomor satunya di sana.
dua karya Pram tetralogi yang pertama, yaitu Bumi Manusia, Bumi Manusia. dan Jejak Langkah, itu diceritakan lisan dulu sebelum ditulis. Jadi Pram hafal. Celakanya ketika dia menulis, kemudian karena diberi kelonggaran untuk memiliki mesin ketik ya, kemudian karyanya malah disita hasil-hasil itu. Tapi dia catat di kertas-kertas buram yang bukan kertas buram, kertas semen sebenarnya, kertas semen yang sisa-sisa dari membangun beberapa bilik di Pulau Buru gitu. Nah, itu ditulis di sana oleh Pram. Hasil ketikannya sendiri itu disita oleh tentara sebenarnya. Nah, itu saja menjadikan bahwa karya ini sudah dilahirkan dengan cara yang tidak biasa gitu, di zaman itu. Dan belum lagi masuk kepada isinya. Secara intrinsik, secara dalam, karya ini memang mengangkat satu kehilangan besar dalam bangsa ini yang tidak pernah ditulis oleh sejarah, di mana kemudian Pram menyodorkan satu fakta baru lewat fiksi. Ada orang bernama Tirto Adi Suryo, adalah orang yang pertama-tama menjadi wartawan pribumi dan kemudian memiliki koran yang namanya Medan Priai ya di Bandung. Sebelum Medan Priai sebenarnya ada Berita Sunda di Cianjur kalau nggak salah, di Cianjur. Nah itu orang ini nyaris terlupakan dalam catatan sejarah Indonesia. Baru 2006 kemudian diakui sebagai pahlawan. Justru setelah karya-karya Pram muncul, termasuk yang paling ini mungkin karya bukan fiksinya ya, sejarah tentang Tirto Adi Suryo ini. Ini tokoh yang sangat dikagumi oleh Pram. Nah, Mingke adalah representasi dari tokoh Tirto Adi Suryo ini, yang kemudian tidak hanya bergelut pada dunia jurnalistik, dunia pers Indonesia, tetapi dialah orang yang dianggap oleh Pram pertama-tama memantik rasa nasionalisme berbangsa. Kesadaran menjadi Indonesia itu muncul dari orang yang bernama Tito Adi Suryo. Sebelum Budi Utomo lahir ya, tahun 1908, Tito Adi Suryo sudah membuat syarikat yang bernama kemudian bermetamorfosa menjadi syarikat Islam, syarikat dagang Islam itu. Ya, itu yang sebenarnya menjadi cikal bakal nasionalisme, kesadaran berbangsa menjadi di Indonesia. Sebelumnya kan belum ada. Ini bangsa Melayu, bangsa terjajah, bangsa Jawa, bangsa Bali mungkin begitu. Tapi kesadaran menjadi Indonesia itu lahir dari Tirto Adi Suryo. Itu pentingnya novel ini, kemudian dia pantas dianggap sebagai novel yang besar. Itu dua hal yang saya kira bisa dipakai acuan. Plus kemudian unsur-unsur lain kan kemudian ketika dilarang kan orang seperti penasaran ya. Penasaran. Nah itu kemudian dia menjadi bergulir terus gitu. Jadi diduplikasi isu itu kemudian menjadi karya yang sangat dicari oleh para mahasiswa zaman itu. Berarti dimulai dari proses penulisannya, terus kisah-kisah yang benar-benar kuat banget menggambarkan seseorang yang punya pengaruh terhadap pergerakan di Indonesia awal, dan juga isu-isu yang disebarkan di awal dari mulai direpresi dan berkembang di mahasiswa, sehingga karya tersebut bisa menjadi karya yang monumental ya sampai sekarang ya. Kita boleh menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Halo semuanya, tadi ada Mbak Leila tuh. Halo sore ya. Sore semuanya. Ada Mbak Soimah loh ini memantau Halo. Mudah-mudahan nggak bosan dia Ayu. Ini kakakku dari Pantai Keramas dan Pasar, Teh Jais, berhelo-helo tadi pada awal perbincangan ini. Sore Teh. Halo semua. Semoga betah ya. Semoga betah. Ngikutin dongeng ngabuburit ini ya. Ayo ada Mas Dirwan loh itu, wah aku jadi tahu. Mas Dirwan. Waduh ini. Ini pernah juriin saya waktu Festival Teater Jakarta. Waduh. Gimana kalau kita hentikan sampai di sini aja ya? Udah mereka kan udah jago-jago nih. Saya juga deg-degan jadinya. Ntar kita juga kebetulan sekarang yang baru hadir, kita lagi ngebahas tentang novel Bumi Manusia. Nah sekarang
kita sebenarnya lagi menghidupi Pram juga ya. Kita menjaga kewarasan ketika di karantina seperti ini, kita bercerita lewat media yang ada, Instagram Live gitu ya. Jadi kita mengamalkan juga lah, beli dikit-dikit. Nah, kalau misalkan represi, kan dari dulu kan terkenal novel Pram itu kan direpresi, nggak boleh disebarluaskan. Terus sampai di era reformasi kita bisa mengaksesnya dengan gampang, bisa di Gramedia pun masih ada, kita bisa baca di mana aja kan. Nah, akhir-akhir ini ada beberapa berita kayak misalkan beberapa novel Pram lagi-lagi dibredel, beberapa karyanya lagi-lagi bahkan di Gramedia pernah ditarik oleh salah satu ormas. Respon Bli sendiri terhadap pembredelan seperti itu yang dilakukan akhir-akhir ini gimana, Bli? Ya, saya pikir sebuah kesalahan besar ya bagi sebuah bangsa ketika dia melihat hanya faktor bahayanya dari sebuah buku. Sebuah buku ini kan kalau Pram, istilahnya Pram, anak-anak rohaninya, ya kan? Itu bahasanya Pram. Buku itu adalah anak-anak rohani dari seorang penulis, dari seorang pengarang, dari seorang Pramudia. Ketika dia berada di tangan publik, maka publik boleh mengaksesnya, baik pemikiran-pemikirannya dipergunakan untuk tentu saja dalam istilah peran humanisme, menaikkan derajat manusianya sendiri. Sebenarnya itu selalu sebuah buku hadir di publik untuk itu. Jadi sebuah kesalahan besar apapun isinya. Sebuah buku tentu adalah sebuah pencatatan perjalanan, tidak hanya perjalanan sejarah sebuah bangsa, tetapi secara lebih dalam sejarah pemikiran dari suatu bangsa. Kebetulan Pram mencatat sejarah dengan cara yang tidak biasa. Kalau sampai kemudian karya-karya Pram kemudian dipersoalkan kembali, saya kira sebuah kemunduran dari peradaban kita, bahkan bukan hanya cara berpikir, cara berperilaku, tapi sebuah kemunduran besar bagi bangsa ini. Bahkan ketika Pram sudah meletakkan dasar-dasar cara berpikir secara bebas, menghargai humanisme, kemudian menegakkan demokrasi, seperti seluruh cerita dalam tetralogi itu sangat demokratis ininya ya. Cara-caranya kemudian melawan penindasan, saya kira jelas di dalam novel itu ada pasti, karena yang dilawan adalah kolonialisme. Oleh sebab itu saya berpikir kalau sampai itu kemudian dilakukan di era sekarang, di mana orang bebas mengakses dengan caranya masing-masing, dengan media seperti internet yang ada sekarang, ya apalagi tidak hanya soal itu sebuah kedunguan. Kalau menurut Rocky Gerung itu kedunguan cara pikir ya, kan tidak ada gunanya kecuali hanya untuk kepentingan isu-isu sesaat. Jadi mungkin ada kelompok tertentu yang sedang ingin menyudutkan komunisme, atau PKI, bukan komunisme, ingin menyudutkan PKI lagi gitu, yang jelas sudah dibasmi habis-habisan. Kata siapa ya, itu sampai 3 juta orang mungkin mati di Indonesia di era tahun 65 itu. Itu jelas saya harus katakan lagi, sebuah kedunguan cara berpikir gitu. Jadi tindakan itu sia-sia. Cara berpikir, kemudian nilai-nilai nggak bisa diberangus dengan cara membakar bukunya. Dia akan hidup pada hati semua orang. Jadi ketika saya membacanya itu, Bumi Manusia sudah hidup dalam diri saya, jadi dia tidak bisa dihapus. Nah kan tindakan itu kan sia-sia gitu kan, kemudian gitu, sia-sia menghancurkan cara berpikir yang sebenarnya sudah hidup menjadi dalam person setiap orang. Nah, sebaiknya memang jangan pernah, kecuali untuk pentingan politik tertentu ya, jangan pernah melakukan tindakan pembredelan terhadap sebuah buku. Itu kira-kira. Jadi respon kita gimana, Bli, selaku penggiat literasi atau yang pecinta buku, sebagai penulis juga, untuk meminimalisir tindakan-tindakan seperti itu, apa sih yang mesti kita lakuin, Bli? Ya mau nggak mau kita mesti berlindung di bawah regulasi pemerintah ya. Pemerintah yang harus dari sudut aturan ya, pemerintah harus mengeluarkan sebuah aturan
pelarangan terhadap pemberedalan buku misalnya gitu. Itu salah satu. Tetapi dari sisi pekerja kreatif, ya penulis tidak akan mati hanya karena bukunya dilarang. Itu sudah pasti. Bahwa berpikir bebas di era seperti sekarang harus terus digelorakan untuk satu proses demokratisasi yang sedang kita nikmati seperti sekarang ini. Jadi sebagai pekerja kreatif, sebagai pekerja literasi, ya itu juga menjadi tantangan kita bahwa jangan menyerah hanya gara-gara satu buku dilarang gitu. Bahwa pencerdasan sebuah bangsa itu saya masih yakin bahwa itu dimulai dari sebuah buku. Itu sudah harga mati lah ya dalam satu tradisi berpikir sebuah bangsa gitu. Kalau dia nggak didokumentasikan, itu juga membuat kita akan ketinggalan. Ingat apa kata Kaisar Hirohito, ya kan? Cuma itu beli. Dia bilang, dia tanya berapa orang guru yang kita punya ketika Jepang kalah. Oh, yang waktu itu sebenarnya. Iya, kemudian dia menyalin buku-buku Barat, kemudian dijepangkan kan, kemudian untuk memajukan dalam waktu nggak lebih dari 3 tahun Jepang sudah pulih, kemudian merasa sejajar dengan Barat. Itu karena buku, karena guru dan buku gitu. Nah, anggaplah kita inilah ya penggiat literasi, penulis itu kan guru bangsa pada dasarnya. Seseorang atau orang-orang yang ingin membagikan satu pengetahuan, kemudian hasil proses permenungan yang dia dapatkan dari hasil pergulatannya dengan peristiwa, dengan fakta, dengan bacaan-bacaan, sudah pasti gitulah. Jadi gimana peran pemerintah dalam merawatnya aja, merawat penulis, merawat guru ya, terkait kedepannya dengan literasi-literasi yang awalnya dibredel bisa dibuat regulasi yang bagus dengan kita merawat penulis sehingga penulis terus berkarya dan ilmu-ilmunya bisa terus disebarkan gitu beli ya. Ya, bahkan melarang pemberedalan buku, pemerintah harus melindungi kalau ada oknum-oknum atau komunitas-komunitas liar gitu yang mencoba memberedel sebuah buku. Saya kira itu juga pemerintah harus memberikan perlindungan, negara lah, bukan pemerintah ya, negara harus hadir ketika terjadi pemberedelan atau pemberangusan terhadap sebuah buku. Negara harus hadir dan itu melakukan tindakan-tindakan yang sewajarnya. Gitu. Oke, baik lagi ke Bumi Manusia beli ya. Ini kan kita kenal ya Bumi Manusia sebagai karya ikonik ya Pramudia Anantatur dan merupakan salah satu karya sastra Indonesia yang besar, bahkan diakui oleh dunia beli ya. Ada nggak sih pengaruh Bumi Manusia terhadap perkembangan kesastraan yang sekarang ini, atau penulis-penulis muda ada yang banyak terpengaruh atau kayak gimana beli? Setelah Bumi Manusia lahir, itu kan Barat kemudian melihat Indonesia dengan cara yang berbeda ya. Dari sisi literasi kesusastraan terutama sastranya. Selain karena karya ini memang dianggap karya monumental besar, nama Pram juga muncul beberapa kali sebagai calon menerima hadiah Nobel ya kan. Itu walaupun kemudian berkali-kali juga gagal ya Pram, entah karena apa kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas sastra Indonesia hadir di mata dunia, terutama novel-novelnya. Dan orang menjadi tahu bahwa ada sesuatu yang besar terjadi di bangsa ini. Jadi ketika masa kolonialisme dan kemudian 65, orang mulai menoleh. Nah, mungkin jangan-jangan ya karyanya Mbak Lela Kudori, kalau masih hadir di sini, berjudul Pulang itu salah satu anak kandung dari apa yang telah dirintis oleh Pramudia sebenarnya. Kan novel-novel tahun katakanlah 20-an, kemudian masuk ke 40-an, 50-an kan, hampir-hampir, kecuali mungkin kalau karya Mullah Tuli mungkin ya, itu kan tidak ada pernah membahas sebuah sejarah pergolakan sebuah bangsa sebagaimana yang dilakukan oleh Pramudia, ya kan? Bahkan Pram melakukannya dengan cara berseri-seri, dengan berbagai caranya ya. Nah, itu bentuk tetralogi ini pun kemudian kan seolah-olah dia diwariskan kepada generasi berikut pengarang-pengarang Indonesia secara bentuk ya.
kita tahu misalnya Ahmad Tohari bikin trilogi, ya kan. Kemudian Dewi D mungkin bikin cerita berseri, ya. Mbak Lela membahas cerita yang tidak pernah atau jarang sekali disentuh oleh pengarang-pengarang kita secara lebih komprehensif, misalnya begitu. Atau mungkin Ayu Utami membuat novel yang secara kebahasaan begitu hidup, segar. Dia sebagaimana Pram lahir pada masa awalnya, maka bahasa Indonesia kan berbeda ya dengan buku-buku yang sebelumnya. Nah, indikator-indikator ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa novel ini memang novel yang punya sejarah penting, monumental, dan dia pantas dicatat sebagai titik penting untuk pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia sebelumnya dan kemudian di dalam untuk pengarang-pengarang berikutnya dan juga di mata dunia. Pram mempertaruhkannya banyak. Jadi tercatat dalam penerima Nobel aja itu sudah sebuah prestasi sesungguhnya. Tidak mudah ya. Orang menoleh kepada sebuah negara ketiga yang tidak pernah terwartakan gitu di dunia politik Eropa, misalnya itu ketika politik etisnya Belanda yang kemudian diributkan oleh atau di parlemen Eropa ya. Kan gara-gara itu kemudian Belanda mencoba berniat baik. Nah, novel Bumi Manusia itu sebenarnya sebagai sebuah hasil dari pemberlakuan politik etis Belanda di Hindia Belanda di Indonesia sekarang. Gitu. Jadi lahirlah kemudian tokoh bernama Tito Adi Suryo itu karena dia dibolehkan berorganisasi, boleh bikin koran, macam ini. Pram kemudian mencatatnya. Gitu sih kira-kira. Nah, kalau dari kan Bli termasuk kurator cerpen Kompas ya. Nah, dari beberapa cerpen yang masuk ada nggak sih yang Pram banget nih? Ini gaya bahasanya Pram kok, ideologinya agak Pram nih. Ada nggak yang beberapa novel yang dikurasi tuh? Kalau cerpen. Kalau cerpen mungkin sulit dibandingkan ya karena kan cerpen dia cuma fragmentaris ya. Jadi dia ngambil saya kira cuma bagian kecil dari satu peristiwa besar. Ada beberapa nama yang saya kira bisa dicatat oleh kawan-kawan. Kehadiran saya harus menyebut ya, nggak apa-apa ya. Kehadiran penulis seperti Faisal Odang misalnya ya, salah satu Faisal Odang yang menumpukan seluruh tulisannya pada hasil riset. Saya berbangga kepada anak muda yang begitu serius mendalami riset sebagai bagian dari cara dia menyusun sebuah cerita fiksi. Saya kira beberapa cerpennya bahkan yang tentang Cigun Yanpu, tentang DITI, PRRI itu kan semua hasil dari riset. Itu kan juga yang dilakukan oleh Pram sebenarnya, yang seperti itu ya. Jadi bagaimana mensinergikan, kalau saya boleh berteori sedikit, mensinergikan antara fakta peristiwa yang biasanya dikerjakan oleh jurnalisme dengan fakta-fakta perasaan yang biasanya dikerjakan oleh dunia fiksi. Nah itu di blend, digabungkan oleh Odang menjadi kisah-kisah yang bisa kita nikmati di cerpen Kompas terutama, termasuk novelnya. Kemudian ada beberapa anak muda yang misalnya Miranda Septiana juga orang dari bagaimana dia mengadon cerita riset tradisi Banjar ya dengan kekinian yang dia nikmati sebagai anak milenial. Itu hal-hal yang menggembirakan yang menurut saya menjadi perkembangan terbaru dalam dunia kesusastraan kita. Jadi anak-anak muda ini juga kemudian karena mungkin kemudahan mengakses banyak data ya, jadi mereka bisa riset lewat media daring, misalnya lewat internet itu bisa melakukan riset tanpa harus membaca bukunya secara fisik gitu. Mereka sudah dapat bahan-bahan yang cukup selain ke lapangan tentu saja untuk melakukan satu proses. Saya lebih senang kalau misalnya pengarang-pengarang sekarang ini bertumpu atau berbasis pada riset, kekuatan riset, sehingga karyanya menjadi karya yang tidak hanya sebagai sebagai dikonsumsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah sosial kita. Itu dokumentasi sosial yang saya kira jauh lebih jujur dibandingkan sejarah yang selalu dipengaruhi oleh rejim.
Nah, berbicara tentang riset kan ya, Pramudia Anantatur lakukan riset terhadap salah satu tokoh yaitu kan Tirto Adisuryo ya. Nah, di sini kan kita sama-sama tahu bahwa Tirto Adisuryo merupakan bapak pers nasional yang baru diakui akhir-akhir ini. Nah, ada gak sih korelasi antara tokoh yang diangkat misalkan Mingke terhadap pers di Indonesia sekarang ini, dari pengaruh dari sebuah tokoh fiksi terhadap situasi yang real sekarang? Ya sekarang Mingke sudah jelas ya diakui oleh Pram bahwa dia ada personifikasi terhadap seluruh tindak tanduk dari Tirto Adisuryo, sudah jelas. Walaupun tidak seluruh sejarahnya dicatat oleh Pram, kemudian dimasukkan dalam novel-novelnya sampai ke novel Rumah Kaca ya. Walaupun kemudian dia tidak menjadi tokoh utama di situ, yang tokoh utamanya malah seorang komisaris polisi ya kalau tidak salah. Nah, jelas bahwa Tirto tidak hanya memiliki kesamaan tempat kelahiran dengan Pram ya, karena sama-sama lahir di Blora ya, tetapi Pram menganggap bahwa tokoh ini hampir terlupakan dalam sejarah perjalanan pers dan perjalanan kecendekiaan di Indonesia. Bahwa Pram sangat yakin bahwa seluruh proses kecendekiaan yang kemudian dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak hanya bisa ditransformasi melalui dunia pendidikan formal seperti di distopia sekolah kedokteran ya zaman itu, tetapi justru lebih cepat kalau dilakukan dengan mengedukasi publik lewat media massa. Itu kesadaran yang pertama-tama dibangun oleh Tirto Adisuryo dengan cara dia menjadi jurnalis koran-koran Belanda. Dan dia belajar dari orang Belanda, saya agak lupa ingat, mudah-mudahan nanti koreksi kalau salah. Kalau nggak salah namanya Brah gitu ya. Itu gurunya si Tirto Adisuryo dalam mempelajari bagaimana menerapkan teori-teori jurnalistik untuk kepentingan memberikan info pada publik gitu. Nah itu dia tokoh penting kemudian dalam sejarah pergerakan nasional. Sayang sekali pas sejarah kita tidak mencatatnya secara baik ya. Justru Pram lah kemudian yang menuliskannya lewat tetralogi ini, plus mungkin satu karya biografi kecil ya tentang Tirto Adisuryo yang kemudian mengantarkannya menjadi tokoh pers nasional, bahkan pahlawan nasional di tahun 2000, baru 2006 diakui. Dalam hubungannya dengan kini saya kira kita bisa andaikan Tirto Adisuryo nggak lahir pada masa itu, apakah pers Indonesia seperti sekarang? Kan? Ini pertanyaan baliknya. Apakah pers Indonesia bisa mencapai seperti sekarang? Belum tentu juga. Belum tentu kan? Jawabannya belum tentu. Kalau tidak ada orang yang merintis yang namanya koran tadi Sunda itu, Berita Sunda, kemudian di Cianjur Berita Sunda itu terbitnya di Cianjur yang pertama-tama dimodali oleh orang-orang pribumi, pengusaha-pengusaha pribumi itu. Kemudian menjelma menjadi Medan Priayi yang mingguan itu di Bandung. Saya kira bayangkan kalau Medan Priayi nggak lahir zaman itu. Apakah misalnya Kompas gitu, apakah mungkin atau koran-koran lain ya, apakah misalnya majalah Tempo bisa lahir, bisa mengerti tentang dunia jurnalistik seperti apa gitu. Pada masa-masa awal kan hampir-hampir tidak pernah ada orang yang memiliki pendidikan jurnalisme seperti Tirto Adisuryo yang mendapat pendidikan langsung dari orang-orang Belanda di zaman itu kan gitu. Mereka pendobrak lah ya, pendobrak awal-awal di jurnalisme dan pendiri juga ya. Iya, perannya sangat penting dalam dunia jurnalistik kita. Makanya saya kira wajar kalau dia diangkat sebagai bapak pers nasional. Oke. Selain ada tokoh Mingke kan kita juga ada banyak tokoh-tokoh perempuan kan ya, kayak Nyai Ontosoro, Anelis, dan beberapa perempuan lain. Dan di situ kan Pram juga memberikan porsi yang banyak juga kan dia untuk perempuan. Nah, kalau misalkan sekarang kira-kira tokoh-tokoh itu masih relevan nggak sih dengan tokoh-tokoh yang sekarang? Kalau misalkan kayak Nyai Ontosoro merupakan suatu perempuan yang kuat, dan ibarat katakan seorang gundik simpanan, tapi mempunyai attitude-nya yang kuat, sopan, dan lain-lain. Apakah
masih ada perempuan seperti itu di era zaman sekarang, Bli? Saya kira pesan Pram yang paling penting dengan tokoh Yandro Soro ya. Sayang nih Ino Febrianti dan Epi Salma nggak hadir di sini ya. Kan dia dua orang ini yang pernah memainkan Yandro Soro. Mainkan itu. Bahkan Happy, tapi tadi ada Ratna Ayu Budiarti yang menulis musikal untuk Happy Salma ya. Pesan Pram paling penting sebenarnya pada tokoh ini, jangan pernah membuat stigma kepada seseorang yang tidak benar-benar kita ketahui. Jadi posisi Nyai itu di zaman Hindia Belanda kan dianggap, bahkan oleh orang-orang pribumi sendiri ya, itu dianggap posisi yang distigma sebagai kelas rendah, bejat ya, perilaku yang walaupun sebenarnya sebagai wanita dia kan dikorbankan oleh mungkin orang tuanya atau dipaksa oleh tuan-tuan Belandanya gitu kan, dan perkawinan itu dianggap tidak sah karena mereka cuma kumpul gitu. Pram mengambil satu konflik, satu relasi yang tidak seimbang gitu di antara yang terjadi di masa itu. Bagaimana seorang nyai yang kemudian bisa membuktikan dirinya sebagai seseorang yang sangat mudah belajar untuk mengembangkan dirinya dan kemudian memperoleh kesadaran tentang hak-haknya sebagai individu, sebagai perempuan, dan sebagai orang pribumi. Saya kira Pram dengan sangat sadar melakukannya. Jadi dia berangkat dari tokoh yang paling dinistakan oleh zaman pada waktu itu, tetapi kemudian dibalikkan oleh Pram dengan memberinya porsi penceritaan yang cukup banyak, dan Mingke belajar banyak dari tokoh seperti Yandro Soro, terutama dalam hal ketegaran menghadapi represi pemerintah kolonial pada zaman itu. Saya kira mungkin tokoh ini, Yandro Soro ini, karena dia sudah pernah mengalami tindakan-tindakan atau penistaan dari tuannya sendiri, maka dia bisa mengerti bagaimana caranya menghadapi, bagaimana cara menata hati gitu, sehingga tetap tegar apapun yang terjadi, bahkan ketika anaknya sendiri ya, anak kandungnya sendiri ketika analis harus meninggalkannya pergi ke Belanda ya, dia tetap tegar walaupun dengan hati hancur di dalamnya karena kehilangan anak kandung, tapi dia di depan pengadilan kan dia tegar sekali dan memperlihatkan dirinya bahwa dia tidak akan menyerah gitu, sama hukum Belanda yang waktu itu memang dicari-cari untuk tetap memposisikan orang-orang pribumi dalam posisi yang kalah. Karena itu ini relevansinya mengapa tokoh ini saya kira sampai sekarang menjadi sangat penting dalam dunia kita. Jadi sekali lagi jangan pernah menistakan seseorang tanpa kita tahu latar belakangnya. Nah ini ada yang nanya nih, menarik banget nih. Misalkan Mas Pram masih hidup, setelah reformasi novel apa yang akan lahir nih? Jadi kalau misalkan kita ini berandai-andai ya. Iya, berandai-andai ini, andaikan. Berandai-andai. Saya pikir orang seperti Pram selalu dia berhadapan sama zamannya. Karena dia menyebut dirinya nasionalis kiri. Sudah terbukti ya, 4 zaman dia hidup, dia selalu di penjara. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di penjara. Kalau zaman reformasi pun saya tidak yakin Pram akan berkompromi pada penistaan-penistaan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Sudah pasti. Pram pasti ada di seberang itu. Ketika negara melenceng dari jalur itu, Pram akan berada di seberangnya. Dan dia akan melawan. Mungkin novelnya akan berbunyi seperti itu. Dia tetap dalam posisi memuliakan manusia, kemudian mengusung nilai-nilai demokratis, kemudian dia dicap kemudian tetap melawan pemerintah. Nah, itu pasti akan dipenjara lagi. Kalau Pram masih disambung hidupnya, mungkin dia akan dipenjara lagi. Perlawanan terus ya. Ramalan ya, bukan ramalan, tapi itu runutan cara berpikirnya Pram, sudah pasti. 4 zaman dia hidup itu di penjara melulu. Kita udah diingetin nih 16 detik lagi.